Film dimulai di biara Shaolin yang ketat. Biara ini terdiri dari beberapa pemuda yang bersaing untuk menjadi master kungfu terbaik sepanjang masa. Yang paling naif dan tidak berbakat dari mereka semua adalah seorang pemuda bernama Little Mute yang tidak berbicara karena alasan yang tidak diketahui. Dia berjuang untuk bersaing dengan teman-temannya, tapi malah dijadikan bahan tertawaan. Suatu sore, sang master memerintahkan semua muridnya untuk melakukan tugas khusus yang akan membantu mereka mempelajari teknik tanpa bobot yang terkenal. Dia meminta mereka semua untuk mengambil 2 ember penuh air dari sungai sambil mengenakan sepatu besi berat yang beratnya lebih dari 5 kg di setiap kaki. Tidak hanya itu, setelah mengisi ember, mereka harus berjalan 1 mil menanjak. Setelah mereka menguasai teknik ini, mereka akan menjadi seperti burung, mampu melompat di atas atap dan tampil akrobat di udara. Teman sekelas Little Mute melihat bahwa dia senang dengan tugas itu dan membiarkan dia pergi dulu. Mereka begitu yakin dengan ketidakmampuannya sehingga mereka tahu dia akan melakukannya dan menjadi yang terakhir untuk menyelesaikan tugas. Seperti yang mereka prediksi, dia mengisi ember dengan awal, tetapi hampir tidak bisa berjalan dengan sepatu yang membebaninya. Semua orang melampaui dia, meninggalkannya terakhir mendaki bukit. Akhirnya, dia bahkan menjatuhkan ember dan duduk tanpa harapan. Dia telah mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup di biara, tetapi gagal. Hal ini menggetarkan semangatnya. Saat dia berpikir tentang bagaimana dia sampai ke titik ini dalam hidupnya, kita dibawa ke kilas balik. Beberapa tahun yang lalu, ayah Little Mute dibunuh oleh perampok bertopeng demi uang. Pembunuhnya adalah seorang master kungfu yang memukuli mereka dengan kejam sebelum membunuh pria itu. Oleh karena itu, satu-satunya alasan si Little Mute bergabung dengan biara adalah agar cukup terampil untuk membunuh si pembunuh suatu hari nanti. Tersesat dalam pikirannya, dia hanya kembali ke kenyataan ketika seorang biarawati mendekatinya. Melihat bahwa dia telah menyerah pada tugas, dia mendorongnya dengan kata-kata motivasi. Nama biarawati itu adalah Five Plum, dan dia juga ahli kungfu. Setelah berbicara dengannya sebentar, Little Mute menyelesaikan tugas dengan susah payah. Namun, karena dia yang terakhir, tuannya memanggilnya malas. Dia bahkan mengungkapkan bahwa tidak ada siswa dalam beberapa tahun yang memakan waktu selama dia untuk menyelesaikan tugas. Saat dia melakukannya di luar biara, dia didekati oleh seorang biksu yang mabuk. Awalnya pria itu mengoceh tentang ketekunan dalam kungfu yang tidak disukai oleh Little Mute. Tapi kemudian ia mengungkapkan rahasia tentang biara. Di ruang tersembunyi, di belakang air terjun, di mana hanya master tingkat tinggi yang diizinkan untuk datang. Di sana, seorang lelaki tua telah ditahan, dengan tangan dan kaki dirantai ke dinding. Untuk Little Mute yang tidak tahu apa kejahatan pria itu, hukumannya tampak tidak rasional dan keras. 2 biksu tiba di gua dan memberikan tahanan makanan dan air. Ketika mereka pergi, si Little Mute muncul dan membantu tahanan untuk makan. Hal itu memenangkan kepercayaan tahanan, dan dia menemukan Little Mute bukanlah salah satu antek bisu. Dia melahap makanan dan meminta anak itu untuk membawakannya wine di lain waktu. Dalam adegan berikut, siswa terbaik biara bersiap-siap untuk tugas terakhir yang harus diselesaikan setiap siswa sebelum lulus dari biara Shaolin. Nama tugasnya adalah tes kayu, di mana seseorang harus memasuki lorong sempit yang berisi 36 pria kayu Shaolin. Mereka adalah boneka mekanik yang menyerang siapa saja yang memasuki lorong dengan kecepatan tinggi dan kekuatan yang tinggi. Masing-masing dari boneka mekanik memiliki 50 kali lebih cepat dan lebih kuat dari rata-rata manusia, sehingga tugasnya sangat sulit. Siswa masuk dengan percaya diri, tetapi dipukuli sangat parah sehingga dia harus dibawa keluar. Para biksu menegurnya karena dia terlalu percaya diri dan menasihati semua orang untuk menganggapnya sebagai pelajaran untuk tidak pernah meremehkan ujian akhir. Keesokan harinya saat makan siang, Little Mute menyimpan roti di bawah pakaiannya untuk si tahanan. Dia juga mencuri sedikit anggur dari si biksu mabuk. Lalu ketika tidak ada orang mencari, dia kembali ke gua di belakang air terjun dan bertemu dengan si tahanan lagi. Pria itu dengan senang hati meminum anggur dan berjanji untuk menghadiahinya ketika dia melarikan diri dari penjara. Keduanya mengobrol lama tentang tes kayu. Menurut si tahanan, ujiannya seperti sebuah lelucon. Dia mengklaim bahwa dia akan mencabik-cabik orang kayu dalam waktu singkat jika dirinya ada di situ. Little Mute mendengarkannya dengan penuh perhatian, tetapi tidak selalu mempercayainya. Tahanan juga mengungkapkan bahwa alasan pemenjaraannya adalah dia berlatih kungfu, teknik yang disebut auman singa.
Para biarawan tidak suka bahwa dia menjadi lebih kuat dari mereka, sehingga mereka menangkapnya. Keesokan harinya, Little Mute ditugaskan untuk bertugas di dapur dan mencoba mencuri anggur untuk kedua kalinya. Namun, biksu menangkapnya kali ini dan memberinya pelajaran. Dia diperintahkan untuk membersihkan dapur setiap hari sampai akhir bulan sebagai hukuman. Setelah menyapu dapur bersih tanpa noda selama berjam-jam, dia membuat biksu mabuk itu terkesan dan kali ini dia lolos. Setelah itu dia kembali pergi ke tahanan dengan makanan. Terkesan dengan kebaikannya, pria itu memutuskan untuk mengajarinya teknik kungfu meskipun dia dirantai. Tekniknya terutama berbeda dari para biarawan, tetapi si Little Mute terus mempelajarinya dengan tekun. Ada beberapa prinsip-prinsip yang dipegang oleh tahanan, tetapi Little Mute tidak setuju, seperti mengabaikan aturan Shaolin dan selalu mengakhiri pertempuran dengan membunuh. Selain mengikuti aturan tersebut, Little Mute menjadi murid terbaik si tahanan itu dan bekerja keras selama beberapa bulan ke depan. Suatu sore dia sedang berlatih di luar gua. Ketika 50 melihatnya, dia memperlihatkan bahwa gaya kungfu yang dia latih bukanlah yang biasa diajarkan di biara. Hal tersebut berbahaya dan banyak digunakan oleh penjahat yang menyimpang dari jalan yang diajarkan kungfu yang sebenarnya. Dia menasihati Little Mute bahwa seorang pria tidak boleh belajar kungfu untuk menyebarkan kekerasan dan kejahatan. Itu adalah seni suci yang hanya boleh digunakan untuk membela diri dan orang lain. Itu kungfu yang dia pelajari mengalahkan tujuannya. Oleh karena itu, dia harus melupakan seninya. Five Plum kemudian melatihnya dengan gaya gliding snake. Prinsipnya ini, gaya kungfu adalah kebalikan dari gaya yang diajarkan narapidana kepadanya. Little Mute terus belajar dari kedua master dan memiliki opsi untuk memilih di antara prinsip-prinsip mereka. Seiring berjalannya waktu, ia menguasai kedua teknik dan menjadi petarung yang tiada duanya. Suatu hari, setelah pelatihan, tahanan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mempelajari segalanya di gaya mengaum singa dan sekarang siap menghadapi ujian si pria kayu. Mengetahui bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu sebelum Little Mute lulus, tahanan memberinya selembar kertas kecil yang dia ingin dibawa ke kasir toko obat Evergreen. Karena itu adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Little Mute untuk tuannya, dia pun setuju. Kemudian tibalah hari ketika Little Mute seharusnya mengikuti ujian akhir. Semua orang mengira itu lelucon sampai dia masuk ke gang kayu dan sebenarnya bertarung dengan baik menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh kedua gurunya. Dia berhasil mengalahkan boneka kayu dan pada akhirnya lulus dengan mudah. Sebelum meninggalkan wihara, ia pergi menemui kepala biksu. Selama beberapa tahun terakhir, bahkan tidak ada satu orang pun yang lulus di ujian kayu, yang membuat biarawan itu percaya bahwa Little Mute melakukan sesuatu yang berbeda. Little Mute tidak mengatakan apa-apa. Kepala biksu akhirnya mengetahui bahwa dia bertemu dengan tahanan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan atas nama Little Mute dan bertanya apakah tahanan memberinya sesuatu. Pria itu tetap setia kepada tuannya dan tidak menjawab. Sebelum dia pergi, dia diberikan gulungan kayu dan diminta untuk bertemu dengan Master Agung di perbukitan. Dalam adegan berikut, kita melihat Little Mute bertemu dengan kasir toko obat. Setelah membaca pesan itu, dia langsung mengenali dari siapa itu dikirim. Kemudian terungkap bahwa tawanan itu tidak lain adalah Kang, pemimpin bandit bernama Naga Hijau. Dia tidak dipenjara karena dia merupakan ancaman bagi para biarawan, tetapi karena dia menggunakan keahliannya untuk menyebarkan kekerasan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dalam pesan itu, dia menyuruh orang-orang dari gengnya untuk menunggu kepulangannya. Masih tidak menyadari hal ini, Little Mute melanjutkan menjalani hidup seperti biasa. Dia berakhir di sebuah restoran di mana anggota geng yang sama berperilaku buruk. Dengan putri pemilik anggrek, Little Mute menyelamatkannya dari preman dan mendapatkan apresiasi dari ayahnya. Akibatnya dia diizinkan untuk tinggal di penginapan mereka selama yang dia inginkan. Suatu malam para biarawan dari biara Shaolin mendengar raungan keras. Ketika mereka bergegas untuk memeriksa gua, mereka melihat tahanan itu telah hilang. Kang telah menguasai teknik mengaum singa dan melarikan diri. Malam yang sama, anggota geng naga telah mengganggu anggrek lagi. Mereka ingin menculiknya dan menyerahkannya kepada tuan mereka sebagai gundiknya. Ketika tuannya tiba, dia mencoba untuk melawan, tapi akhirnya diculik. Keesokan harinya, Little Mute dan seorang pelayan dari restoran anggrek pergi mencarinya. Dalam perjalanan, mereka menemukan Kang melawan para biksu dari biara yang mencoba untuk menghentikannya melarikan diri. Tidak menyadari identitas asli Kang, Little Mute membantunya melarikan diri dengan mengalihkan perhatian para biksu itu.
Pemimpin geng berterima kasih dan setuju untuk membantu mereka menemukan gadis yang hilang sebagai balasannya. Setelah itu, ketiganya pergi ke restoran untuk makan bareng. Karena Kang sudah lama tidak makan enak, tiba-tiba Kang melihat seorang pria botak di luar rumah, dan dia pun membunuhnya dengan asumsi bahwa dia adalah seorang biarawan. Ketika pemilik toko membalas, dia menolak untuk menerima kesalahannya dan malah menyalahkan orang yang meninggal itu karena dia botak. Dia bahkan membunuh seluruh keluarga pemilik restoran dalam keadaan marah. Little Mute terkejut karena dia tidak pernah mengira orang yang sangat dia hormati akan membunuh seluruh keluarga yang tidak bersalah. Ketika dia mencoba berunding dengan pria itu, dia dan pelayannya diusir dari rumah. Cukup mengejutkan ketika keduanya kembali ke penginapan kemudian, Anggrek juga kembali ke rumah tanpa cedera. Dia mengatakan bahwa para preman yang membiarkannya pergi tanpa mengatakan alasannya. Ia pun mengingat gulungan yang diberikan oleh kepala biksu untuk bertemu kepada Tuan yang Agung. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun pergi ke bukit dan bertemu dengan orang yang buta. Saat merasakan gulungan itu, dia menemukan bahwa Little Mute adalah murid dari Kang. Awalnya dia mencaci maki Little Mute karena memilih jalan yang salah. Tetapi, ia berjanji untuk menunjukkannya kepada jalan yang benar. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah gurunya Kang di biara dan orang yang mengajari gangster itu semua tentang kungfu. Namun, Kang membalas tuannya dengan kekerasan dan mulai membunuh orang, menyalahgunakan pelajarannya. Pada akhirnya, dia ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi Tuan yang Agung menyalahkan dirinya sendiri atas perbuatan Kang dan membutakan dirinya. Dia sekarang tinggal di perbukitan sebagai pertapa, tetapi siap membantu biara jika mantan muridnya mengancam keselamatannya. Kepala biksu ini saat ini takut. Para biksu telah menjadi tua. Jika Kang dan gengnya menyerang biara, mereka tidak akan bisa membela diri. Satu-satunya orang yang dapat membantu mereka adalah Little Mute. Oleh karena itu, Master Agung memberinya sebuah buku yang berisi gaya kungfu terbaik. Itu adalah teknik paling berbahaya dan suci dari semuanya, yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa biksu. Dalam beberapa tahun ke depan, Kang dan orang-orangnya merencanakan serangan, sementara Little Mute melatih dengan gaya kungfu ketiganya. Dia dibuat untuk membawa ratus kilogram batu di bahunya selama berjam-jam. Di samping latihan brutal lainnya, di bawah bimbingan kepala biksu, ia berhasil menguasai gaya tersebut dalam beberapa tahun. Sekarang, dengan 3 teknik kungfu yang berbeda, si biksu kecil siap bertarung dalam pertempuran apapun. Kemudian suatu hari, Kang dan orang-orangnya akhirnya menyerang biara. Ketika Little Mute mencoba untuk menghentikan mereka, Kang pun tertawa, mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh ayahnya sejak lama. Little Mute pun terkejut, dan dia pun berbicara untuk pertama kalinya. Setelah bertahun-tahun, dia mengungkapkan bahwa dia telah bersumpah untuk tidak pernah mengeluarkan sepatah kata apapun dari mulutnya, sampai dia menemukan pembunuh ayahnya. Pengungkapan itu pun diikuti oleh pertarungan terakhir antara Kang dan Little Mute. Kang menggunakan teknik mengaum dan bertahan melawan semua serangan gaya ular Little Mute. Awalnya teknik bentrok menguntungkan Kang, tetapi ketika dia mencoba menyerang, dia menghadapi masalah yang sama. Akhirnya, Little Mute menggunakan gaya pamungkas dan membalikan pertarungan. Bahkan setelah dipukuli dengan sangat brutal dan menolak untuk mendarahkan serangan fatal, ia berhasil menang pada akhirnya. Untuk semua orang pun terkejut. Kang menerima kekalahan dan senang bahwa satu-satunya murid yang ia ajari telah menguasai ajarannya. Namun, ternyata itu adalah tipu muslihat untuk mengejutkan si Little Mute. Kang pun berencana untuk menggunakan gerakan menggiris tenggorokan yang sangat mematikan padanya. Tetapi Little Mute bergerak tepat pada waktunya, dan serangan mendarat di Kang sendiri. Dia meninggal karena dampak dari serangannya tersebut, dan gengnya pun lari terbirit-birit. Di adegan terakhir, Little Mute kembali ke biara dan berubah menjadi biksu. Film pun selesai.